Menurut saya tak durung ya. Ceritane pas jenengan pertama sekolah kuliah di mana pun berada akhirnya golek dukun 100. Baru golek dukun 100 pripun niku? Golek dukun niku anu. Apa ceritane nggih penamre bojo niku balik. Ngeten niku. Terus akhirnya pun badhe niku enten kula nemoni salah sesepuh niku sajar kula, Mas sampeyan ora usah golek, nak wayahe balik, nak ora ya mboten dudu. Tapi saat ngenten niku nak kados kula napa saged menerima masukan ngeten niku. Wong awake dhewe pengine bojo balik kok diomongi nak jodoh ku mesti balik, nak gak jodoh kok gak balik. Pengine balik. Kayak pengine balik. Saat itu kan ya mungkin kita bisa menerima masukan itu. Kita pengennya, alah, arep lewat duit itu balik. Pak Mamun Beko. Nah, kalau ngene. Lah. Jakarta soalnya. Jakarta karo Tangerang. Jadi apa yang kita mau itu balik ke istri yang lama. Ke istri gitu. Iya, maling. Tapi istri pertama itu. Kok balik istri apa pernah ketemu? Aku terakhir pisah. Oh, akhirnya bisa. Aku cerai niku, pengennya kan pengen balik niku. Iya. Pengen ini balik. Ya, Akhirnya lalu batu niku, kalau untuk omongan ngeten niku kalau anu masuk tenggene sesepuh niku rada ayem ceritane. Ngene ngeten niku. Terus batu ngeten niku singkat cerita mawon, batu ngeten niku terus akhirnya kula putusne mepet teng ya sinau sukses kecil lah intine kan seneng spiritual. Tadinya enggak mampu sama sekali, enggak mau ya tadinya. Awalnya. Bukannya agamis pokoknya. Oh, dari pesantren. Syarat untuk tadi. Iya, pokoknya jadi nak saat ini kan jangan memahami bahwa orang pesantren itu kalau dimasukin ke spiritual Jawa ini kan kayak kan yang belum mendalami kan semua kan bertentangan. Padahal kan sebenarnya boten jadi. Yang belum mendalami. Iya, kan kata-kata ini. Ya sampai niku dekat cerita niku apa kula niku sampai putus asa. Ngenteni kula niku gak balik-balik 7 tahun mboten pulang. 7 tahun enggak pulang. 7 tahun mboten mangkok. Itu tujuan yang sebenarnya enggak 7 tahun enggak pulang itu tujuan sebenarnya pengen seperti apa? Tujuannya pertama niku ya kali balik lagi istri niku pertama awal ya. Awalnya nggih. Nggih, kan niku akhirnya kula masuk dunia spiritual saya kok ayem tapi saat itu dereng menemukan bahasanya mungkin dereng menemukan jati diri mungkin kan. Niku cepat menakal meleh. Wah, niku malah wedan-wedanan akal kula. 7 tahun pun belum puas ya. Iku lah niku wedan-wedanan. Sampai kula teng Kalimantan mulai saka minuman sampai narkoba wis pokoknya dan niku sampai kula ngeten Mas. Sampai lost jol gitu. Kalau salah satu rencang lu teng Samarinda iku ngomong ngeten. Mas, aku ki pengen urip sing gak ora menungso. Sak jelas soalnya kula teng Balikpapan teng daerah Manggar itu khusus komplek. Pengen urip Wis mau adoh wong kula ngeten to. Sampai kula teng ngene kaum Dayak niku perjalanan dari Samarinda itu ke daerah Longtok. Longtok itu ditempuh 5 hari. Sang Samarinda. Mriku kula sekitar kurang lebih 7 bulanan. Mau nikah. Kali yang Dayak niku. Sebelum nikah, kula ditangeti kali bapak niku. Wis areng nikah njalukmu apa? Kan mintamu apa? Kan mesti tok. Kula tetep Islam. Kasih tapi itu mboten pareng. Akhirnya kula diken mantu. Nah, akhirnya mantu terus kula niku ten griya. Lah niku ujian niku. Saat kula kasarnya mau bahasa agama ini mungkin tobat mungkin. Saat orang tobat itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Dari segi ekonomi, dari segi apapun kalau dihajar entek-entek nol nih. Lah, wis karo kanca ya wis gak diajeni. Duit nyekel ya seorang duit ajene ora kok ngeten iki Mas. Mulai tukune mbako niku 5.000 niku wis yo. Di masa pengenalan ya. Iya. Jadi setiap manusia itu memang benar pernah mengalami masa pengenalan. Nggih. Apa meneh wong spiritual kan? Nggih, nggih ngeten niku. Makane kula dhewe niku memahami orang niku saged berubah niku siji dari hasil nasihat utawa dari sebuah peristiwa. Nah, pernah aku lho wong saged berubah kan ngeten lho. Akhire sing cerita ngeten niku akhire kula masuk kan. Kula mikir, oh akhire kula teng dunia spiritual. Sama sithik kan. Ya akhirnya guys, tidak kata kan nggih. Ayem langsung mlebu ayem menemukan sejatinya yang dicari ya. Damaian lah jas gitu. Soalnya kenapa kalau ngomong niku sesuatu yang paling sangat berharga karena di dalam dunia spiritual
khususnya pun kula kan teng dinas spiritual kan teng kaweruh, mboten teng kadidayan atau mau pengobatan kan mboten. Setuju. Tapi Itu teng yang saya cari. Nah, kaweruh itu tidak dapat bayar, tapi ati ayem. Napa enten wong kula nak matur teng kanca-kanca pas kaweruh mboten enten sing bayar kula kok. Sebenarnya Gusti Allah. Nggih, tapi selain ayem punya kebanggaan tersendiri, ngoten lho kula niki. Jadi kula istilahnya remene teng ngeten gitu mriku. Kalau mboten mempelajari tentang sing ABC gitu niku. Justru ngeten Mas, yang bikin penasaran saya itu, yang bikin saya penasaran itu, kok sama Mas Hari itu mempunyai pandangan negatif yang belum tahu kan menurut saya kan. Kok ini menurut saya kok Mas Hari itu dukun bukan ngeten. Terus saya pengen tahu akhirnya penasaran. Dukun ini duduk yang tekun loh. Malah wong nek duduk yang tekun kan apik to. Donga terus kan. Bukan dunia tekun tapi dukun itu sejatinya bagus. Duduk yang tekun golek jati diri golek Gusti Allah kan. Nah, akhirnya saya membuat penasaran. Akhirnya ya ternyata yang nek wis ngerti dhewe ya beda apa yang dia bilang gitu. Makanya saya bilang jangan pernah mau negatif sama orang sebelum ketemu. Kan nonton bahasanya. Makanya saya ingin membuktikan gitu seperti apa kan. Ternyata ya enggak apa yang seperti mereka pandangkan gitu bahasanya. Kita lah dari semua orang. Enggak dari semua begitu. Kan bahasanya seperti itu. Kalau mereka Mas. Nah, kasus kula pribadi kalau ada masyarakat orang memandang kula negatif tentang sebuah dukun. Karena zaman sekarang kan pun benten kalian zaman dulu. Yang saniki alah poso mutih utawa apa niku bagi orang-orang zaman sekarang niku pikirannya kan sing ora-ora. Kata niku. Nggih, makanya ilmu niku wae. Nek orang udah mulai tarekat ke hakikat dan ma'rifat pasti beda dengan orang yang sehat dan bahasa seperti itu. Nah, untuk membuktikan kita harus A1 kan. Nah, yang buat saya penasaran sampai Mas itu kan Mas itu kan pernah cerita sama saya. Mas, nanti nek jenengan ketemu Mas Hari, mesti indah sangat. Masa sih? Iya. Nah, kalau nggak pernah bikin nonton-nonton di kampung, karena nggak tahu aja kan bahasanya jauh waktu itu tahun sama-sama kan. Ning kula biyen dereng primpen. Kula urung primpen, kula urung pati memahami saking senenge. Ternyata dunia spiritual itu indah sangat menemukan surganya dunia kan. Ning kula ngerti iki apik, iki elek, iki umum, iki pribadi dereng ngerti waktu itu. Akhirnya ya saking senengnya wong jeneng seneng saking ini terkelabui kebahagiaan yang berinuweh kan. Akhirnya membuat sesuatu yang bocor akhirnya. Nah, terus akhirnya orang-orang yang belajar sama kita itu terlena. Contoh ini menurut saya, almarhum Karnawan, tak jelasnya yang gitu saya. Karnawan. Itu sebenarnya saya nggak ngajarin seperti itu. Karmawan. Karma itu hukuman, kemauan itu manusia. Manusia menerima hukuman. Dari namanya udah salah. Dari salah nama. Karmawan. Gitu. Karma itu hukuman, itu manusia yang menerima hukuman. Belajar kali awake ki mbak. Setelah belajar awake ki mbak, wis tak omongi. Mas, kowe nek seneng cewek nek urung ketemu, ojo sampai 100% cinta. Jadi mudah-mudahan Mas Karmawan tangguh rasa-rasa mudah-mudahan dengan sebagai Allah. Karena saya masih sering pati kamu. Setelah teleponan dengan wong Kediri, urung ngerti wong ini 100% cinta Mas. Sampai nanti masalah orang ketemu wong negeri, masalah telepon kok 100 cinta diberikan. Jangan pernah. Gak nek tak omongi. Akhirnya wong mulai kok Hongkong ning Kediri, Karmawan dolan. Ketemu. Ternyata udah punya tunangan. Nah, itu mulai jedrek. Makanya mulai jedrek bilang, belajar ilmu kok masuk ke sekolah. Lu aku udah ngajarin ngono kuwi kan ngono. Nah, terus kedua, Mas Yud. Iya, Mas Marno. Ngengkleng ning bir kali, belajar karo mak sekolah. Aku ora belajar ngono kuwi. Tak tekai, Mas kok sampean sama ngomong iki. Aku ora kuat kok bojo. Tekan dengan istrinya. Loh, bukan saya tekan aku. Lah nek wong sing belajar karo kabeh, berarti Tribowo ngomong juga. Tribowo berhasil. Mas Moto berhasil. Salah satunya yang dulu dari kantin, tajak yang bordir dari sukses. David, saya ini dari sukses maju. Dan banyak lagi saudara-saudara kan waktu bahasa gitu. Ya tinggal buktikan orang yang dengan saya yang ngikutin saya kan maju semua. Ponakan ku Retno, ora iso ngikuti aku yo ora karo-karo. Nah
anak iseng mau ikutin banyak sekali dan bahkan di sana itu banyak sekali yang jadi banyak sekali. Ya saya ngerti ngomong lah tadi. Nah, untuk menetralkan ini virus-virus negatif yang dulu saya pernah bikin tentang di Wonorejo ini, ya salah satunya ketemu ngeten iki. Ketemu ngeten iki tak jelasno. Biyen aku yang ngajari, justru saya ngajari ilmu ikhlas. Contoh, aku biyen duit 3 juta. Disilih Pak Samin. Sampai kartu ini tak kena, Pak ini tak kena bulan puasa 3 juta diambil semua. Mau ada gajian melon ditekani, nyatanya pas gajian melon ditagih mbok malah disenengi. Habis lah, ya sudah masalah, saya selesai. Artinya saya jadi mulai pas di situ. Terus kalau Mas Bowo akhirnya kan udah banyak belajar ini akhirnya jadi waktu itu. Terus masalah cinta dengan Mbak Gustanti nggak jadi, terus dengan Mbak Tuti nggak jadi. Masalah cinta saya jadi uturan-uturan, masalah ilmu juga jadi uturan, masalah komputer juga jadi uturan waktu itu. Tapi semua itu memang sebuah perjalanan. Sebenarnya itu memang harus menolaknya. Terus sampai akhirnya akan ketemu netralnya. Bukti akan menjawab, fakti akan menjawab. Dan yang kamu aku ngajarin aja sesat, lu sambung balik ini kan, mau saya kayak jadi narasumber dewan malahan. Dia sesat kabeh malah. Kan bahasanya kan. Nah, makanya ini saya sangat unik dan menarik. Terima kasih bisa ketemu panjenengan. Dan di kalau jenengan waktu tidak percaya itu gimana itu? Tidak dipercaya masyarakat itu penetralannya gimana untuk jenengan ya Mbak? Untuk menetralkan gitu. Nah, kula niku sing jelas yang penting kula niku siji kula mboten ganggu mereka, mboten merugikan mereka. Mboten apa-apa. Malah kula kan sadar nak pengen ngerti enggak usah tanya orang, moro rene. Nah, niku. Soalnya siapapun orang pasti kalau hanya melihat casing itu enggak tahu dalamnya seperti apa. Ya contohnya kados Pak Wong Desa ngaten mawon yang maaf disebutkan kenal Mas. Mungkin pengalaman yang kurang atau wawasan yang kurang. Orang membakar menyan kadang banyak negatif kan kata-kata niku rupa negatif dan sebagainya kan kata niku to. Jadi niku sing kula potong. Kan saya jadi unik nih. Jenengan bakar dupo, bakar hiu kan itu. Nah, tujuan untuk jenengan kiambak itu seperti apa itu? Nah, pertama bagi saya itu kan salah satu bentuk wujud benda perwujudan rasa syukur dan rasa menembak Allah kula pribadi kepada Tuhan. Yang kedua itu di dalam agama Islam kan ada sunahnya Kanjeng Nabi untuk memberikan pamangian. Jadi yang dua ini intinya Quran derek sunah pun Kanjeng Nabi seperti itu. Dan bukan bentuknya tapi wanginya yang. Wangian harume baune niku. Bagi orang sing boten mempelajari secara detail, gitu niku kan kira ngeten terus ada lagi yang mengatakan dari mungkin makan demit. Nah kalau orang yang makan demit percaya umumnya seumpama aku ditanya, Mas Ari itu makan demit toh? Langsung kok jawab tegas, iya. Iya. Jawab tegas kenapa? Karena di dalam sebuah Al-Qur'an itu kan disebutnya bahwa kita kan disuruh untuk sedekah kepada makhluk. Makhluk itu bisa demit, bisa menungso, bisa tumbuhan. Nah aku ngene lho Mas. Aku sedekah sampean 20.000. Mbok sepelekne, mbok nyek. Lah aku sebelah tak kena demit to ndongakne aku. Loh. Realita lho Mas iku. Contoh Mas, tak nang desa. Sampeyan nyewu, bancaan dikira utang-utang. Lawuh ya kok koyo ngene. Loh. Padahal sing dihajatan utang-utang itu. Nggih mboten itu. Nah, karena ndak aku ngamen demit 10.000 ndongakne. Kan guyonane kan mboten mawon lah. Secara anune guyonane kita kan hanya memberi. Kita tuh memberi tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Iya sedekah demit kan. Saya mau pikir secara dikemas secara sederhana itu semawon ngeten niku. Yang sangat menarik saya kan itu Mas. Misalnya logika, saya pun membantah. Lho nek Mas Hari demit aja sedekahi, apa meneh dudu demit, lebih dari dia sedekahi. Ya to kan nonton badan. Saking sing ora ketok wae lho. Iso disedekahi. Apa meneh sing ketok? Kan badan kok. Jadi unik ini unik. Dan ini malam ini akan jadi sejarah itu termasuk ya Mas. Pernah kejadian itu pernah Mas. Lucu nih, musuh tonggo dhewe nih. Karena kalau setiap hari, setiap malam niku pasti kalau membakar dupo, menyan, pakai kembang tapi terutama ini menyan yang berbaunya sing sangat menusuk sing lingkungan padha. Niku anggar setiap malam Jumat mesti anaknya niku nangis. Ceritane ngono. Iyalah ya. Nggih, lha niku diparani. Diparani. Oh niku. Diparani terus niku ditanya, "Aja bakar anu
menyang tujuku anakku ora karena aku nangis ae kan ngoten to niku. Aku ki anakmu umure piro tak tekoki? 3 tahun. Lah aku ki lho bakar dupo ya ge setahun. Lah nek gugurke kudu anakmu ya. Ada piro senangnya saya terus to wong ngaku bakar iki mosok nangis. Logikanya gitu. Nggih, itu kan boten ngeten niku. Ya akhirnya tapi lama kelamaan akhirnya saged nampi. Dengan bukti. Biasanya kalau memang awal seperti itu, pro dan kontra. Tapi dengan waktu yang berjalan, termasuk saya ini udah membantu menetralkan orang-orang yang tidak saya setuju kepada saya di datang sini. Iya. Bayar gue mau ke Lah ruri nek diruri. Ya kopi, Mas. Kulo niku anu Mas. Kulo niku orang niku mboten bener-bener utawa sering pengen membantah-bantah mboten. Kulo niku domong golek pesugihan, nek masalah kulo golek pesugihan ana. Kulo jawab yo wis gak apa-apa. Menak-menakan mawon nak kulo. Soale ya kulo pun mari omong saking ngomong-ngomongan ngene lho. Kecuali nek kados jenengan dan tekon. Nah, kan kok saged memberikan wawasan. Nek namung omongan kon coba domong Mas Ari golek pesugihan iki. Penak timbale dawa dina apa ta? Yo, bener. Pengennya sugih kan? Nggih, kon ngaten soalnya. Pengen itu moro. Kita ngomong, wong golek pesugihan iku bejol. Tidak semua orang itu bisa loh kan pesugihan. Aja dinyek wong pesugihan kuwi. Terus enten sing anu sadar, ya wong iku tuyul yo gak apik, malah kudune ngono kuwi nangkep tuyul lho. Tuyul tuh gak perlu ditangkap. Adanya tuyul sing nyiptani Gusti Allah. Sampai wonge kuwi ae sing golek tuyul. Kan ngeten to niku. Lah nek pengen ora dicolong yo aman omahmu piye? Omah sampai dicolong wis aman apa kok wis aman? Kok jadi dicolong ya berarti gak beres duit buang. Ada yang salah dalam dirimu. Nggih, pasti ngoten niku. Tapi kalau memang satu prevensi, saya pikir memang tidak ada masalah. Kita ini kan memancing yang belum satu frekuensi ya. Tapi nek prinsip saya harus tahu, itu yang paling bagus asal kita harus tahu benar-benar bukan katanya. Nek tipe saya memang tipe-tipe yang ingin membuktikan, ingin saya buktikan. Jadi alhamdulillah ini kuwi bagus. Jadi kan ada yang keluar kan, ya rakyat tunggal kali kan ada ya. Tentang sim memiliki kan, jadi dari kabar kan ya. Tapi alhamdulillah dengan pengalaman saya yang sebelum mengenal spiritual itu, kalau mendalami agama kayak di pondok pesantren itu sangat manfaat juga. Terus ngeten. Nah orang saat itu, kalau kita langsung kenal dengan pengetahuan Jawa, itu seolah-olah kan kita akan bertemu dengan dasarnya enggak ini. Makanya kulo niku saat kaweruh saat menjelaskan tentang kejawen itu harus 50% agama. Harus pulau bawah. Syariatnya udah di bawah. Oke, jadi pemone kalau 19 napa jeneng itu contoh dari Jawa, contoh dari agama ini atau semapa. Jadi makanya contohnya kan ngaten. Kalau kita hanya mengkaji sebuah kejawen, kadang Jawa niku kan ngaten, wah dina Senin iki pasaran iki dia rezeki parane ngetan. Saat itu kan posisi Allah kan sudah tidak ada. Iya, secara kejawen lho niki. Secara kan merupakan Allah, terbelenggu. Nek umpamane wis enek rumose dina Senin iki golek rezeki parane naga dinane nang kono rezekine ngetan rasa nyembah Gusti Allah. Tidak melihat. Tapi nek kalau mengajarnya Islam to. Nah, menurut kan Jawa lali Jawa. Makanya kula rencang di dalam ini rada wis ngawur Pak kayaknya. Malah habis ya, malah asik ini, malah asik. Jadi saat kula pengenalan masalah tosanaji, terutama kris, itu kula nak jelasin tentang kanca-kanca itu harus ada beberapa unsur. Jadi kula cacat secara kejawen nggih, secara ilmiahnya juga. Karena kalau kita hanya belajar sejarah kejawen, rata-rata nanti kok akan dituhankan sebuah pusaka itu. Tapi kalau kita hanya mempelajari tentang ilmiah, maka kepercayaan kita orang Jawa karena di situ ada sebuah makhluk namanya kodam atau apapun, kita gak menghargai. Contoh orang asing kan gak pakai menghargai. Jadi dua-duanya ini harus dipelajari. Contoh, misalnya sebuah bilah pusaka kris, itu misalnya kalau ada orang yang mengatakan ini dedaharane atau makanannya kembang telur misalnya, itu secara kejawen memang dedaharane kembang telur. Tapi secara ilmiahnya bunga
mawar, kantil, melati itu memang bisa menetralisirkan saat bilah pusaka dulu dibuat karena ada racun. Kan kata toh, jadi ilmunya harus dipelajari juga. Kan kata benar. Kenapa kita membuka bilah pusaka itu tidak boleh dicium? Karena secara ilmiahnya karena itu dulu pembuatan pusaka itu untuk perang, untuk senjata. Di situ dulu ada racun. Ya saat kita cium otomatis kita mencium niku. Karena kalau tentang niku. Yes, pokoknya ilmiahnya ada, sejatinya. Oh nggih, kedah. Nek mboten ngenten niku, makanya kalau hanya ilmiah tok, kita mboten iso saged menghargai pusaka niku. Kalau kita hanya mempelajari tentang kejaran tok, yang ditakutkan itu bisa memenuhankan karena pusaka dijawab iso go ngene kan nonton tanda niku kan bahayanya akan tersesatnya di situ. Jadi napa mawon misalnya pemane kados kula dengan kanca misalnya pas saat kaweruh pembahasan tentang Sastra Jendra ya. Dan itu memang Sastra Jendra terus itu nanti pro kumpiti melanjutkan dari segi agamanya juga. Jadi kesannya imbang kan ngomong. Ini menurut jenengan piyambak yang boleh diwedah Sastra Jendra itu yang seperti apa? Kan itu ana sing wajib banget, ana sing biasa itu menurut jenengan pribadi sing oleh diwedah lah di sini. Nah masalah masalah ngeten niku kawruh ngeten niku kan pada intinya kan sebenarnya kan kita hanya untuk sebenarnya pada intinya semua nah, menurut kula kan hanya pembahasan tentang bagaimana tata caranya kita melawan nafsu kan. Intinya namun jane teng mriku niku jadi hanya teng nafsu kan namun ngeten niku nah. Ati model napa diwalah-wale kan asli intine nek iso ngalahne nafsu lewat 1000 jalan. Adewe tetap merdeka. Makanya kan kalau orang Jawa mungkin ada yang mengatakan kowe saurunge mengenali Tuhanmu kenalilah dirimu. Kan padha karo kan saurunge mengenali diri kan nafsune kan itu kenal dhisik ya. Kan ngene ngeten iku kan. Ya saya pun bahasanya yang dengan ngendikani ya selalu saya bawa. Siapa yang kenal hatinya ya kenal dirinya ya kenal Tuhannya gitu. Kalau saya dulu juga bahasanya sering ke pondok, tapi memang nggak lulus semua sih. Tapi yang memang saya perdalam dari SH terapinya, dari SH-nya gitu. Saya dari 94 menemukan belajar SH terapi, kemudian saya dalami saya tekuni, nemokne sejati urip, nemokne sejati diri kan, rasanya kan apa. Ternyata ya semua yang kene iki. Nah, walaupun saya merantau di sana, tidak hanya saya mencari duit. Tidak hanya saya mencari hukum jiwa, tapi saya bagaimana hidup manfaat untuk orang banyak dan selalu mendapatkan ridho Allah dan seluruh alam itu mendukung. Jadi apa-apa manusia kan manfaat untuk orang. Dan saya tidak fokus kepada kulit, tapi ya kulit ya isi barangnya. Orang mandang menungso sama jubur ini. Makanya ya mungkin memang prinsipnya nggak podo karo wong. Tapi nek kayak panjenengan ngeten iki langsung positif thinking kan bahasanya. Positif thinking saya harus ketemu. Pasti beda dengan apa yang orang bilang kan. Itu keyakinan saya. Bahasanya seperti itu. Dan kemudian dengan waktu yang berjalan itu udah berapa tahun dengan bisa manggil. Berjalan dari tahun berapa ya? Tahun itu dari 2014 yang penting kan. Awalnya gitu, 2012-an gitu. Sampai gitu. Tapi kalau mantuk Tengguyo ini sekitar 3 tahun ya nih. Musim Tengguyo ini gitu. Iya, Tengguyo ini lebih 3 tahun. Berarti nggih nek mriki nggih dari kamu nggih kampung ini. 3 tahun kalau nggak. Narian mulai anu niku pun medal niku lost contact dari keluarga, komunikasi pun mboten wonten. Tiga bapak kula niku meninggal kula niku. Dalam perjalanannya ya. Nggih. Raden saya foto pose. Kanjeng Nabi aja nih gua iro. Tapi alhamdulillah Mas. Misalnya temen kanca aja ngomong iki. Cuma aku gape. Alhamdulillah kan lo pernah ngalami mabuk. Iso ngadari. Jadi ngomong-ngomong kan iso tahu. Wis ngakoni. Ini kesaksine iki. Oh, wis ngakoni. Nggih, aja ngomong dunia hitam ini insyaallah rakyat segede-segede kan pun nanti sedoyo. Kurang locak nih ngoten iki. Terus mulai terang memang dunia spiritual ini apa nih Mas. Jadi dunia tester itu pun saya 3 tahun juga. Jadi tester benda-benda antik gitu niku. Kan niku kan yang menjadi apa nggih? Istilah peminan masyarakat yang lapangan plot-plot ten jane kaya apa to? Sampai kula niku ikut PT Gudang Garam Kediri kan. Ini kok ternyata ini ngene iki ya, ternyata ngene iki. Terus saat ini badong ngene iki kan akhirnya kan saat lo mendalami tentang kawruh kan akhirnya kula mandek. Oh ternyata pada saatnya berhenti.
Jadi nak berkulo nak masalah kados yang sang wonten alam dunia niku artinya mboten sak terlalu banyak yang kita pelajari. Cukup ada yang ngertos sangkan paraning dumadi pun rampung. Yang asli pun rampung. Jadi aslinya pun rampung jadi ngeten niku. Soalnya nek mboten memahami niku kan rata-rata kan kita lupa asal kita. Kita mau kemana niku kan ngeten niku sing pertama kan ngeten niku. Iku pun memahami ini jadi nggih minimal kan mboten terlalu ngoyo kabeh lah. Nggih. Sedaya kembali nang awake dhewe. Yang kirim tujuh niku jane anteng. Nah, enten bahasane wong ya sing nrimo ing pandum, orang itu nggak akan bisa menerima ing pandum atau bersyukur kalau kita itu nggak bisa tahu asal-usul kita seperti apa, dari mana tujuannya nendi kan mungkin so bersyukur ta. Rasulullah contoh nggih. Terus kula napa Pak Mangun ini pasti punya pemikiran kita itu akan hidup di usia 70 tahun. Pasti. Padahal kan nanti malamnya ya iso mati ya. Kan ngeten niku. Makanya kalau datang kocok-kocok itu kalau menyebutkan tingkatan kita itu sebenarnya kalau kita mati itu bukan yakin, hanya sebatas percaya. Karena orang yang yakin mati datangnya tiba-tiba pasti persiapan matinya pasti kuat. Pasti nih. Nah ketika percaya mati nak pun yakin dereng, yakin dereng. Karena persiapan belum siap semuanya. Iya, berpersiapan belum semuanya karena berpikirnya masih hidup 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Nak percaya nih, nak mati percaya, tapi nak yakin bahwa kematian itu datangnya tiba-tiba niku. Semua orang ya, boten niku nggih, boten. Niku menurut kula lho niku maksudnya kan. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Jadi ya saya berterima kasih Mas Ari bisa semua ke sini, bahasanya memahami lah apa satu frekuensi lah dunia ini. Udah terima kasih udah tahu semuanya bahasanya dan ternyata ya image masyarakat yang masih negatif itu belum tahu ke sini. Jadi teman sahabat, nuwun sewu saudaraku dimanapun banyak berada, bila ada sesuatu dari omongan dari orang lain, lebih baik datang A1 untuk supaya tahu, jangan katanya. katanya. Nih kalau yang ben niku awit SD sak umuran anak kula niku pun teng Condro mau malam Minggu wage niku pun Condro mau. Jadi mun sampai kiamat karo Pak Agus anaknya Pak Suadi. Iya, ini ada rumah ini. Kadang saya berdua ke Gunung Lawu itu ke Mbah Condro Mbah Hamid itu kan saya kadang sendiri berangkat. Itu SMP. Udah bahasanya kan masuk Toriko tapi kita belum tahu. Udah belajar Toriko. Semalam suntuk kan udah ya latif tapi nggak tahu kita. Kadang sendiri saya ke Mbah Condro itu. SMP itu. Terus singkat aku berjalan dengan yang belajar waktu itu pahamnya itu setelah saya masuk S1 itu. Esai itu ilmu hati. Ilmu hati. Setelah memperdalam ilmu hati, ternyata biyen aku SMP iki wis dimbani. Terus mbah kula ki mbak, emang dua-duanya juga dukun. Belum mengenal Islam, belum mengenal wadah. Bahkan mbah saya yang Mbah Hiro, itu Islamnya udah kesini. Tapi jam 4 pagi itu udah berzikir beliau. Mbah Hiro yang perempuan. Itu sampai waktu itu zikirnya itu belum bisa Bismillahirrahmanirrahim belum bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Karena bojonya mbah saya itu Mbah Hiromin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hatinya beliau itu tandes kan, sampai. Jadi setelah saya pelajari itu ternyata memang sejatinya sedaya itu Gusti Allah sudah ngantor sedemikian rupa. Kita itu sama Allah itu udah sedemikian rupa dipas-pasin. Pasin. Akhirnya kemudian pas itu saat yang tepat lagi. Enggak cepat, enggak lambat, tapi tepat, enggak kurang, enggak lebih, tapi pas. Kan biasanya ngotot. Terus nanti endingnya ini apa yang kita batin itu semua terjawab. Nah, kula ngene-ngene seneng maca-maca ngene tak macane sedaya. Maca alam nih. Ngaji kitab, ngaji diri, ngaji alam, ngaji rasa. Pasti nek ngeten iki kan misalnya wong ngrokok itu kan dari syirik. Wong ngrokok gudang garam, berarti wong wis banyak makan gedhe pahitnya kehidupan. Gudang garam wis makan garam ya. Berarti gambarnya rel kereta, dia akan berjalan di atas rel. Gambarnya omah limo. Pasti dia mengikuti Pancasila, rukun Islam dan zaman limo. Tapi kadang suryanya kecil panasan. Biasanya emosi dia. Kan betul kan? Yang jujur Mas Ari yang nulis. Super enak filtere, C Samsu. Pasti bintangnya songo. Songo itu wali songo.
Dan 2, 3, 4 ya subuh, maghrib, isya. Berarti nek koyo awake sampai muter kan bahasanya tidak terpaku ke situ lagi lah bahasanya. Dia akan setiap sudah menjaga yang 9 dalam diri kita, dia akan sempurna dari sempurna. Dia filter lagi. Enak filternya, enak filternya, berarti dia sudah bisa memfilter bedanya sing lawan bener. Dia kan saking sir lagi ini. Terus akhirnya kan uang bisa menyimpulkan, oh kehidupan seperti ini. Nah, turun. Gak apa-apa mas, belajar mas. Ini di kampung kita, di kampungnya bapak. Dulu bapak di sini ngimami mas. Dulu bapak di sini waktu kecil ngimami, bikin madrasah malam. Bapak yang kelahiran Jakarta. jangan Jakarta. Bapak dulu ngaji ngulang di sini. Yang rumah kecil, yang ngaji ini saya ngulang. Yang ngajar saya, yang bikin madrasah saya. Jadi saya pernah ngimami di sini, pernah ngajar di sini madrasah malam. SMP. Dan kita nggak kenal itu. SMP bisa ngulang anak-anak kecil yang di sini. Waktu itu dengan Pak Harun. Pak Harun di sana, saya di sini ngaji ke saya, ngaji Pak Harun. Cuman itu belum tahu ini pada semuanya. Setelah saya pahamnya setelah masuk SMA, ya pernah kebentur cinta bareng dan sebagainya, bentur semua hilang kabeh gitu. Sampai tersesat jauh. Akhirnya tersesat mencari Hatta Soekarno. Sampai 10 tahun kan, dari 99 sampai 99. Sasan SDA Keraten tahun berapa? Sama sekawan. Sama sekawan 94. Nah kalian Pak Samsudin itu sepuh Di duluan beliau. berarti di mana nggih nak teng Wonorejo sing sepuh dhewe niku nggih. Sepuh dia. Iya. Dencak kan. Nggih, sepuh Pak Samsudin. Ya, dengan waktu yang berjalan kan ternyata kan sudah bisa akhirnya kita bisa menyimpulkan ngaji diri Pak, mencari jati diri tadi akhirnya. Oh, wong urip iki ngene kita. Tapi itu kan nggak semudah yang kita cari langsung ketemu mas. Tanpa mulai proses-proses kan ini. Kudunya proses dan sebagainya. Nggih, prosesnya boleh. Mulai Mboten ana lagi mboten angger tiyang yang mampu lho proses-proses ini. oh nggih. Lah wong sabare mentok, ikhlase mentok, ilmu mentok. Kula mengenal dunia spiritual itu niku mungkin niku. Kula sampai sempat menjadi kaya apa ibaratnya sampah masyarakat kan Nggih. pernah juga Nggih, berarti sedaya ngalamin itu. Nggih. Jangan-jangan kita Kanjeng Nabi aja dibilang begitu, apalagi Tapi saat orang sing mboten memahami kan tetap divonis kan. Nggih. Mesti kan mesti ada terus kan Nggih. nonton itu kan. Mas bisa sabar, sebentar lagi ya, tak terus sih sebentar lagi. Sebentar lagi ada sabar ya. Enggak apa-apa. Kok ngantuk? Belum, Mas. Wah, malam tapi Anak dukun. Harus mau mulai itu esuk terus. Ya. Kalau jalan nanti saya Asline nak kula Anak Mas. buta mulai ini. Seandainya kula ya. Ki anu lah, hati kecil kula nggih. Seandainya ada orang mengatakan Mas Ari dukun misalnya. Itu hati kecil saya itu bangga. Oke, saya seneng. Bangga karena Seneng. seorang dukun itu prosesnya panjang loh. Oh gak terima. Makanya kalau ngomong kan, Ngerti Pak nggih? Nggih. Kalau orang dokter mungkin anggen di iso, Hmm. tapi dadi dukun tanpa melek, tanpa weteng luwe, Ora bakal ora iso. iso. lah saya kan, Asline. kalau nek ngomong nih, dukun duduk yang tekun. Orang yang bisa duduk yang tekun itu nggak semua orang. Saya tuh sering ketemu orang yang nggak bisa tenang kayak gini. Len. Preman kampung rambutan. Wonge isatrate ora sasan Mas. Sasan tahun 86. Preman kampung rambutan. Tenggen kula ngeten. Ora jenak, lungguhe ngeten iki. Ini saya iki. Karena preman. Oh. Ngene iki. Kecane sih, Mang. Gimana nih? Ngene iki. Ngene, kok jenak ya. Gak iso duduk yang tekan to. Biyene lho awake. Terus tak Mas nuwun sewu. Jenengan iki urip nganggo pikiran. Apa enak? Urip yang tenang itu pakai ini. Pakai hati. Bukan pakai ini. Ini dulu kok nganggo. Ya sampean karena memahami. Mulai sama memahami akan tahu semuanya. Oh pembuktian itu akhirnya. Dari benci saya sampai sekarang menemukan ini. Saya ini mendino itu. Mendino 10 wanem. Tapi proses perjalanannya sing tak ceritain panjang banget. Sedaya mulai proses perjalanan. Sampai dia itu dari tempat saya itu mulai nang omahe. Ora iso mulih nang omahe. Padahal wis mah di rumah. Muter-muter kayak semlebu. Dari jam 12 pagi sampai subuh. Karo masih. Akhirnya orang ngomong, aku ora ngerti omahku. Karena waktu itu pertentangan antara pikiran dan hati. Gini cek ketenangan. Oh, saat ini penuh anten pol. Menurut saya masih sedikit tangguh rasa-rasan tapi ini baik kan. Dan banyak lagi. Jadi ini nih, siapa yang belajar menekuni hatinya,
ngolah hatinya, ngolah pikirannya, belajar bersih, belajar jernih, belajar gitu. Nek suci kan wali, belajar ini dan dia bisa membuktikan dalam kehidupan dirinya dan keluarganya. Dia akan menjadi motivasi buat yang lain. Dan banyak sekali dan prosesnya kuat sangat. Mungkin kula ini dilalah ya. Jadi bahasanya sejati ini bukan awake. Sedaya Gusti Allah ning lewat tanganane awake. Ngajeng kula Pak Diri ini sama panitia itu dulu nggak punya usaha air galon. Saya sambungkan, Mas, nek sampean pengen usaha air galon, aku kok ning motor. Waktu kula cek rodok duwe. Duwe motor 11 sih. Kurang ning dius tak kayak ngono. Biyen niku. Akhirnya sampai sekarang punya air galon. Terus sebelah saya yang dulu pengangguran, bahasanya nganggur tapi ingin mengabdikan diri ke masyarakat. Ya udah engko tak usahano, tak dunia ambulan. Ke hewan. Terus akhirnya dengan singkat cerita saya ini ambulan dhewe. Sing mburi pengangguran 2 tahun saya ini ganti pengusaha khusus. Sing mburi sing gak duwe bordir. Saya rela. Saya kan mengusaha bordir harinya. Mesin 6 karyawan 20. Tak bagi Mas, termasuk Mas David, ponakane anaknya Kang Sudati. Mas, kowe usaha bordir Mas. Kono ning perumahan Triasa. Gampang kok tak kon tuku Mas sing enek buke. Engko nek pindah wis enek nggon buke dan sebagainya salah dadian. Sebelum Mas David anaknya Pak Sudati ikut saya kan. Mas, kowe mewah aku, kowe oleh usaha di tempatku. Ijik ning mesin, cek tak gaji, cek usaha ning nggon aku. Kadang barangnya cek oke Mas David daripada barang. Kenapa Mas David bisa begitu? Saya ingin jadiin orang. Bila engkau mensukseskan orang lain, dirimu akan sukses. Bila engkau memajukan orang, dirimu akan maju. Termasuk depan saya, Mas Edi itu yang nyopiri saya. Alhamdulillah sekarang menjadi pengusaha. Termasuk Mas Woto itu, dia saksi hidup di YouTube ini. Mas Woto itu dulu dari kantin. Dari kantin, tak tarik neng perusahaan bordir. Neng PT Starwin. Singkat cerita panjang lebar di usaha bordir itu. Terus aku pernah diajari bordir juga, dia neng jobo, sing jobo. Akhirnya malah dia sudah maju. Karena dia wong kadunyan bedanya. Karena Mas saya itu kadunyan, orang yang diikuti dunia. Nek kaya awak ini mudah-mudahan yang kewahyon. Mudah-mudahan. Belum tentu bisa kewahyon. Bahasanya selain kita mendapatkan sesuatu, kita ini mencerahi pikiran yang itu penerangan. Tugasnya awak ini minggu kan ngoten belajar. Dan masih banyak lagi Mas pembuktian-pembuktian itu. Jadi, kula wong Wonorejo ning Tangerang itu ning kono berkarya. Orang mau beli kerja pula, oh itu nomor sekian, Allah yang nomor 100. Siapa yang Allah tujuannya, dunia akan lalu. Target kita, Kang Manggil, ini loh Allah, ini. Setiap detik, setiap waktu. Nah siapa yang sudah seperti itu, insya Allah tujuan itu bisa. Ternyata ya hidup itu ya itu tadi mencerai yang lain juga, termasuk tugas saya awal yang mbak. Nek kula di kalangan juga malah seneng. Sampai kula ada di FKPPA kan. Forum Keluarga Besar Paranormal Indonesia, kalau Ragi Osi dan sebagainya itu kita ada di dalamnya, ada. Cuman saya nggak bagian yang saya takut. Kalau untuk pengobatan saya memang nggak. Saya dari budayanya, dari konsultasinya ya. Tapi yang begitu kan ya pribadilah bahasanya. Ingatan mati. Jadi saya akan bisa menerangkan istri saya termasuk dan mbok saya termasuk yang dekat dengan saya. Sejatinya Mas Hari itu sama dengan kita. Bedanya tugasnya. Tugasnya masing-masing. Bedanya tugasnya. Dia di kampung, saya di Tangerang. Mungkin tutup dulu ya Mas Hari yang ini ya. Saya terima kasih banyak sudah bisa sowan ke tempat Mas Hari dan segala sesuatunya. Terima kasih Mas Bang, Mas semuanya. Saya ada sesuatu, entah ini apa dengan kau ngerti hati ini. Ini sengaja saya beliin nggo jenengan sing iso ngarteni. Ada 3 khusus buat saudaraku. Nek umur kan puasa ya, tapi jeroane tuh Andre. Ngeten lho Pak, iki dereng rampung. Nggih. Besok pagi atau siang Pak. Nggih. Sini lah bisa ngobrol yang lebih unik lagi. Nggih, khusus. Ini kan yang khusus yang dari nggih. Makanya nanti ada ngobrol khusus ini kan hanya ngobrol cerita panjang lebar sementara pembukaan. Ini aja hanya ngobrol biasa bukannya yang Bukan khusus. Nah, bukannya yang Beda lagi ya lho. Nggih. Nanti kapan-kapan. Matur suwun semangat loh Mas. Kula sing matur suwun sangat. Kula matur suwun ini. sangat jadi tujuan batin saya itu sampai. Lah Mas itu ngobrol jenengan kok nek mulih kampung mesti enak banget. Lho, Wonorejo
Ana wong edan telu. Yo gondrong ari karo poleng. Ngerti lucu asik gitu. Yo malah unik. Sebenarnya kula niku pengen anu. Nggih. Niki pun tutup balik iki. Tak terus ya. Ya, teman sahabat saudaraku, mohon maaf saya lagi sowan ke tempat Mas Ari walaupun usianya lebih muda daripada saya, tapi mudah-mudahan jiwanya sepuan beliau. Dan ini bukan untuk mengguri atau menasihati, hanya sekedar berbagi atau sharing supaya hidup kita lebih bermanfaat dan mencari ridhonya Allah. Dan untuk menetralisir atau mencerahi bagi di antara kita semua yang masih ada negatif, karena tugas kita adalah membuka yang tertutup, menerangi yang gelap. Mindset is pray, pola pikir adalah doa. Siapa berpikir positif dan hatinya sudah mulai tidak ada meminggirkan atau memisahkan diri kita terburu dan sombong, insya Allah dan setelah itu selalu ingat Allah, itulah tujuan hidup kita. Lagi bukan nasihat atau menggurui, bila ada salah minta maaf, bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Lebaran. Hari ini tanggal berapa? 9. Besok 10. Nah, Besok 10, sekarang 9. bukan cuma itu. Tapi 10. Sekarang 9. Tanggal 9 ya? Tanggal 9 April 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.